Halo semuanya, welcome to podcast kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke podcastnya, izinkan kami tuh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya di sini sebagai host. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badino Alulya Putra Sanjaya dari program studi Sains Aktuaria semester 3 Universitas Negeri Surabaya. Di sini ada rekan saya sebagai narasumber, mungkin bisa perkenalan. Halo, saya Andika Robin Dwi Kuncoro. Saya merupakan mahasiswa Sains Aktuaria semester 3 Universitas Negeri Surabaya. Rekan saya. Hai, saya Nurlaini Mufidah dari Prodi Sains Aktuaria semester 3. Nah, langsung aja ya ke case awalnya. Nah, jadi gini, tadi pagi tuh aku nge-scroll TikTok kan. Nah, ada tuh kayak seumuran kita lah, sama-sama kuliah gitu. Dan itu kerja part time. Nah, terus cicilan pay letter-nya tuh 4 juta per bulan gitu. Kan otomatis kalau dia gaji 3 juta. Terus pay letter 4 juta. Otomatis dia nggak bisa ngeluarin semua dong. Akhirnya itu dia galbay itu gagal bayar. Dia galbay itu sampai 3 juta kolektor gitu. Nah, pertanyaan tuh gini, kenapa sih Kak banyak anak muda tuh yang kena jebakan kayak gini tuh? Dari sudut pandang kalian sebagai mahasiswa kuliah semester 3 tuh gimana ya? Apa ada yang salah gitu? Jadi gini, ada konsep yang namanya itu debt to income ratio, yang dimana kalau maksimal cicilan itu hanya sekitar 30 hingga 35% dari total pendapatan. Dari contoh kasus yang tadi, cicilannya 4 juta, sedangkan gajinya itu 3 juta. Berarti itu sudah melebihi 100%, berarti itu sudah kategori yang sangat gawat. Oh iya sih, itu udah banget ya. Udah kayak isinya kayak udah over gitu lah ya, udah nggak sesuai gitu. Berarti kalau dari kamu? Menambahkan tadi yang dibilang Andika, jadi masalahnya itu ada kayak nggak adanya emergency fund. Jadi pas ada masalah kecil kayak kehilangan pekerjaan, seseorang tersebut tuh langsung kolaps dan gagal bayar. Padahal idealnya itu kita membutuhkan cadangan 3-6 bulan untuk biaya hidup. Oh, berarti ini inti permasalahan tuh di literasi keuangan mereka yang masih rendah gitu? Betul sekali. Banyak yang nggak paham mengenai konsekuensi dari bunga compound dan nggak mengerti cara membudgetin uang mereka. Lalu mereka nggak tahu seberapa banyak sih pengeluaran mereka yang mereka keluarkan untuk sebulan lebih itu. Dan itu bukan cuma tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab lembaga keuangan juga yang harusnya lebih aktif untuk mengedukasi nasabah. Dan di sini peran aktuaris dan analisis risiko itu penting. Oke, ngomongin peran aktuaris nih. Kalian berdua kan masih semester 3 nih ya. Nah, terus kira-kira kalian tuh 5 tahun ke depan tuh kalian pengen jadi apa? Dan gimana nyambungnya dengan isu gagal bayar ini? Kayak kalian bakal ngapain lah dengan isu gagal bayar ini? Kalau untuk aku sih, untuk 5 tahun ke depannya nanti, kemungkinan aku akan bekerja sebagai analis resiko di bank ataupun perusahaan keuangan lainnya. Yang dimana kasus gagal bayar ini merupakan tugas harian dari seorang analis resiko. Tugasnya itu yaitu menghitung probabilitas orang yang gagal bayar atau menentukan limit kredit yang aman dan menyusun kebijakan supaya portofolio kredit itu tetap sehat. Oh, jadi analisis resiko di bank ya, kayak gatekeeper gitu dong, biar nggak sembarangan ngasih pinjam. Misal kayak kasus ini nih, dia kan gaji 3 juta tapi cicilannya 4 juta, berarti kamu yang ngurangin gitu ya, apa gimana? Kurang lebih seperti itu, tetapi bukan cuma menolak-nolaki orang yang mau pinjaman. Idealnya analis resiko itu juga membentuk sebuah desain produk yang lebih aman atau lebih adil untuk nasabahnya. Misalnya sebuah cicilan yang disesuaikan dengan fluktuasi income, yaitu total pendapatan dari pembayar cicilan itu kan sering berubah-ubah. Lalu fitur early warning yang jikalau nasabahnya mulai kesulitan untuk membayar cicilannya. Oh, nice. Kalau kamu gimana? Kalau aku pengen jadi actuarial accounting atau finansial, khususnya fokus ke desain produk dan edukasi. Jadi bukan cuma hitung premi sama manfaat, tapi juga mikirin gimana produk tersebut tuh bermanfaat bagi orang lain. Oke, itu kan kalau secara teori ya, mungkin bisa dijelasin secara praktik di lapangannya gitu. Jadi misalnya kita mau membuat paket asuransi yang dia itu plus sama edukasi keuangan untuk fresh graduate. Jadi kayak desain platform yang itu tuh ada simulasinya. Kalau income kamu segini, cicilan aman segini, dan darurat minimal segini. Jadi dari awal orang itu tuh punya gambaran awal. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Oh, jadi kayak nyiptain ekosistem
keuangan yang sehat gitu ya. Iya betul, karena kalau produknya bagus tapi nasabahnya nggak melek finansial, ya tetap rawan. Sebenarnya kalau nasabahnya pintar tapi produknya itu masih predatory, ya juga bahaya. Jadi kita harus dua-duanya itu jalan. Oh oke. Jadi ini solusi dari case ini apa ya? Soalnya tadi dari kalian berdua juga singgung-singgung soal literasi keuangan nih. Nah, kira-kira dari sisi literasi keuangan tuh apa sih yang perlu anak muda pahamin tuh? Untuk aku sendiri akan membagi beberapa poin. Yang pertama untuk membudgeting keuangan dengan menerapkan metode 50 30 20. Apa sih 50 30 20 itu? 50 itu merupakan 50% dari total pendapatan kita dibagi 50% untuk kebutuhan hidup, 20% untuk total keinginan, dan 20% itu untuk tabungan darurat. Nah, lalu emergency fund yang dimana kita harus menyiapkan dana darurat minimalnya 3 hingga 6 bulan total dari biaya hidup kita. Lalu yang ketiga itu debt management, yaitu kita harus memahami bunga efektif, jangan hanya tergiur dengan promo bunga 0% tanpa membaca syarat dan ketentuannya. Oke, jadi ini tadi literasi keuangannya ya. Nah, tapi aku sekarang tuh instrumennya. Kalau dari Leli, instrumen keuangan yang cocok buat mahasiswa itu apa aja sih? Oke, jadi untuk mahasiswa itu yang cocok itu yang pertama untuk proteksi itu ada BPJS Kesehatan, lalu yang kedua itu ada likuiditas, jadi kita bisa membuat tabungan atau reksadana pasar untuk ini emergency fund. Yang ketiga itu misalnya kalau kita mempunyai finansial yang cukup stabil, kita bisa mencoba reksadana saham untuk long term goals. Ingin menambahkan dari pendapatan Leli, jadi sebagai seorang calon dari analis resiko, orang yang mempunyai instrumen proteksi dan emergency fund itu profil resikonya jauh lebih baik, lebih mudah untuk diterima kredit bunganya oleh pihak bank atau peminjam dengan cicilan yang sangat rendah. Oke, jadi solusinya tuh kayak belum kita minjem, berarti kita harus melek finansial dulu dong, kayak dari dikuatin literasinya, terus instrumennya gitu. Oke, jadi kita ada titik terangnya gitu. Oke, sebelum kita tutup, aku pengen dengar deh harapan kalian berdua 5 tahun lagi tuh, perubahan apa yang ingin kalian lihat terkait dengan masalah yang kita bahas di awal tadi, yaitu tentang galbay yang sampai dikejar dan kolektor. Kan kasian kayak masih muda gitu, masih dia ntar kalau biasanya tuh kalau galbay itu ntar di BJ udah jelek gitu kan, apalagi kan kalau kita kan orang keuangan ya, pasti kan kalau mau masuk di perusahaan keuangan juga dilihat karena BCK-nya gitu. Nah, dia tuh masih muda gitu kan, masih panjang itu misalnya. Jadi aku pengen denger lah harapannya berdua tuh, kayak pengen lihat perubahan apa ya itu terkait gagal bayar dari literasi keuangan itu dari Dika deh. Harapan aku sih untuk 5 tahun ini tidak ada lagi cerita gagal bayar yang ekstrem itu, yang karena sistem risk assessment yang makin canggih dan semakin adil untuk setiap nasabah. Lalu masyarakat, terutamanya untuk anak-anak muda sekarang, lebih sadar akan resiko sebelum mengambil hutang. Dan aku ingin jadi bagian dari solusi itu sebagai analis resiko yang nggak cuma melihat angka saja, tetapi juga untuk mendorong edukasi. Kalau kamu lah? Kalau aku pengen lihat generasi muda itu yang nggak cuma jago cari uang, tapi juga jago dalam menjaga uang. Mereka punya proteksi, dana darurat, dan ngerti instrumen keuangan yang mereka pakai. Semoga produk-produk keuangan ke depan itu semakin transparan dan berpihak kepada nasabah. Oke, dan yang paling penting kalau kalian bilang gini kan juga lagi praktikin kan apa yang kalian bicarakan tadi gitu. Oh jelas dong, aku sekarang sudah mulai mencatat pengeluaranku dari setiap minggunya, lalu membatasi cicilan maksimal hanya 30% dari total uang yang saya dapat. Lalu saya juga mulai mencoba untuk menabung di reksadana pasar uang sebagai alokasi untuk dana darurat saya. Biar apa? Biar nanti pas jadi analis risiko, saya nggak cuma ahli teori, tapi saya juga ahli dalam mempraktekannya. Kalau kamu dia? Sama aku juga lagi belajar berbagai instrumen keuangan, sambil pastiin keuangan pribadi aku tuh juga nggak berantakan. Jadi kalau kita mau bantuin orang lain, kita juga harus mastiin diri kita juga rapi dalam menganalisis resiko tersebut. Oke, keren. Jadi ini terakhir nih, pesan buat teman-teman yang mendengarin nih dari Dika deh. Nah, untuk pesan teman-teman yaitu mulailah dari hal yang kecil dulu, seperti mencatat pengeluaran kalian selama seminggu, lalu membuat budgeting keuangan, sehingga sisihkan uang untuk menjadi nabung sebagai dana darurat. Dari aku kita harus mempelajari instrumen sesuai kebutuhan kita. Jadi jangan tunggu sampai kejadian gagal bayar kita baru panik. Oke,
Jadi kesimpulan dari podcast kita hari ini itu kan dari awalnya bahas case tentang gagal bayar yang dialami oleh seorang mahasiswa yang gaji part-time itu 3 juta tapi cicilan PLT itu 4 juta. Jadi kesimpulannya itu sebelum kita minjam, kalau bisa jangan pernah minjem ya. Karena menurutku kalau udah kita sekali masuk di dunia pinjol tuh kayak susah keluar gitu. Kayak sebaiknya jangan gitu. Lebih baik jangan. Tapi kalau semisal kalian lagi terdesak gitu ya, lagi terdesak kalian mau parameter boleh, tapi kalau buat gaya-gayaan menurutku nggak usah deh gitu. Jadi sebelum kalian minjem, tapi kalian juga harus nguatin di literasi sama instrumennya. Jadi nanti kalian kalau mau bayar tagihan kan nggak ada gitu. Jangan kalian nggak ada duit tapi kalian minjem, itu salah. Itu nanti kasusnya kayak gini lagi gitu. Karena kalau kita udah masuk ke dunia pinjol, kita tuh bakal susah keluar karena ada rantai gitu. Misal di aplikasi ini jatuh tempo, kita minjem lagi buat tutupin, akhirnya dari lubang tutup lubang gitu. Jadi keuangan yang tangguh itu kombinasi dari literasi individu yang baik sama sistem yang baik dan peran profesional kayak analisis resiko dan aktuaris gitu. Makasih buat Dika dan Leli udah sharing hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa episode berikutnya. Dadah.